Saudara sekalian, kalau saudara diminta untuk membuktikan bahwa Allah itu ada dan Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana saudara dapat membuktikan hal itu? Kalau saudara harus membuktikan Allah itu ada, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus Allah Bapa untuk menjadi juru selamat. Apa kira-kira yang saudara lakukan? Biasanya orang-orang Kristen konservatif, orang-orang Kristen fundamental akan membawa Alkitab dan menunjukkan. Ini buktinya. Nah, masalahnya kemudian adalah bagaimana tahu bahwa Alkitab itu benar? Bagaimana tahu bahwa Alkitab orang Kristen itu benar? Sebab masing-masing agama juga memiliki kitab suci, dan mereka juga menemukan Allah dari kitab suci mereka, dan mereka juga berusaha untuk bisa membuktikan bahwa ajaran mereka benar berdasarkan kitab suci yang mereka akui dan mereka percayai berasal dari Allah. Mungkin ada orang Kristen lain yang mencoba membuktikan keberadaan Allah dan khususnya Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi juru selamat dengan mujizat. Mujizat yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita jujur, mujizat bukan hanya terjadi dalam lingkungan orang-orang Kristen. Dalam lingkungan orang-orang non-Kristen pun terjadi mujizat. Dan kalau kita berkilah, kalau orang Kristen berkata, ya, setan juga bisa membuat mujizat. Mereka juga berkata, akan menjawab, apakah setan bisa bikin mujizat? Kok Anda tahu kalau setan bisa bikin mujizat? Kok Anda tahu bahwa mujizat yang terjadi di luar nama Yesus Kristus adalah dari setan? Akan jadi perdebatan yang tidak akan pernah usai, saudaraku. Saya mengenal seorang bapak usia 70 tahun yang memiliki pengalaman panjang dalam mencari kebenaran. Dia pernah ke India, dia seorang pengusaha, dia punya pendidikan luar negeri, dia punya rumah di tempat yang hanya orang-orang mampu yang memiliki rumah di daerah itu atau di wilayah itu. Seorang pengusaha, tapi hari tuanya dia mencoba mencari kebenaran sampai ke India dan menetap di sana beberapa saat dan menyaksikan sendiri dengan mata kepala sosok seorang tokoh spiritual yang sekarang sudah meninggal membuat mujizat di depan matanya. Sebab dia sendiri sempat mencium kakinya. Yang memang pada akhirnya, saudara, lewat satu meditasi suatu malam, dia menemukan Yesus Kristus. Nah, saudaraku sekalian, pertanyaan yang tadi saya kemukakan, bagaimana seorang Kristen dapat membuktikan bahwa Allah itu ada, dan khususnya membuktikan, tentu bagi dirinya sendiri terlebih dahulu, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menyelamatkan dunia atau menyelamatkan manusia. Pertanyaan ini menantang kita untuk bergumul dengan sungguh-sungguh guna mengalami Tuhan. Guna mengalami Tuhan dan memiliki kesaksian di dalam batin kita mengenai keberadaan Allah dan khususnya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita, Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub 42 ayat 5. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
Saudara sekalian, Ayub itu satu dari sekian banyak teolog. Satu dari sekian banyak orang beragama pada zamannya. Ingat pada waktu Ayub terpuruk. Terpuruk dalam kemiskinan, terpuruk dalam penderitaan fisik. Sahabat-sahabatnya menasehati dia panjang lebar. Sehingga terbangun, sehingga tercipta 42 pasal kitab Ayub. Sahabat-sahabat Ayub itu teolog-teolog yang cakap berbicara mengenai Tuhan, yang bisa berteologia secara piawai. Dan tentu Ayub salah satu dari teolog itu. Nah, teolog yang satu ini, yang bernama Ayub ini, berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini satu pengakuan yang bisa mengguncangkan, sedikit mengguncangkan teolog, mengguncangkan orang-orang beragama pada zamannya. Mataku sendiri memandang engkau. Kata memandang, saudara. Ya. Di dalam bahasa Ibrani kita menemukan kata ra'ah. Ra'ah ini, saudara, artinya selain melihat juga berarti mempertimbangkan. Consider. Atau melihat dengan teliti sehingga memahami dengar apa yang dilihatnya. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, saudara. Tetapi ada 70 orang yang menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani ini menjadi bahasa Yunani. Disebut Septuaginta. Septuaginta. Nah, kita memeriksa Alkitab terjemahan, Alkitab Perjanjian Lama terjemahan bahasa Yunani. Ra'ah ini diterjemahkan horao. Di dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang diterjemahkan melihat. Yang pertama blepo, yang kedua theoreo, yang ketiga baru horao. Kalau blepo itu melihat dengan mata, I look at. Theoreo melihat secara lebih teliti seperti orang mengadakan riset. Nah, horao itu melihat dengan hati. Understanding, pemahaman. To attain to a true knowledge of God. Horao. Biasanya kata ini dipahami sebagai melihat dengan hati. Horao ini juga dipahami sebagai memiliki pengalaman atau memahami secara mendalam mengenai sesuatu yang dilihatnya. Yang membuat saya kagum adalah para penterjemah Alkitab Perjanjian Lama ini, Septuaginta ini, dia bisa memilih kata horao bukan blepo atau theoreo. Ini menarik. Ya, tentu kita percaya campur tangan Roh Kudus di sini, saudara. Ayub bukan hanya menjadi orang beragama yang bisa berteologia atau berbicara tentang Tuhan. Ayub juga membuktikan bahwa Allahnya benar dan real. Tentu hal ini berbeda dengan teman-teman Ayub yang memang piawai dalam berteologia atau pandai berbicara, tetapi belum tentu mengalami apa yang dialami Ayub. Nah, pertanyaannya kemudian, saudaraku, mengapa Ayub bisa memiliki pengalaman itu? Mengapa Ayub bisa memiliki pengalaman itu? Kenapa bukan sahabat-sahabatnya? Kenapa bukan teolog lain? Kita kan mau tahu, saudara, sebab kita mau menemukan kebenaran. Dan dengan jujur kita membedah Alkitab dan menemukan makna orisinil dari fragmen itu. Dan dari makna orisinil ini pasti kebenarannya abadi, saudaraku. Mengapa Ayub bisa mendapat semacam hak istimewa untuk mengalami, bukan hanya mendengar sehingga cakap berbicara, tapi mengalami Tuhan. Nah, kita mesti membaca Ayub pasal 1
ayat 1, saudara sekalian, ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Cukup. Ayub di mata Tuhan dapat nilai saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Ayub memiliki kualifikasi yang di mata Tuhan terbaik. Dengan kualifikasi ini, maka Tuhan bisa memberikan reward kepada Ayub. Sekaligus kita menemukan bahwa Ayub menjadi jagoannya Tuhan dalam berhadapan dengan iblis musuh Allah. Saya ulangi lagi ya, teman-teman, Ayub itu belum tentu orang jahat. Mungkin mereka orang-orang baik yang memiliki kehidupan beragama yang baik, tapi tidak memiliki kualifikasi yang di mata Tuhan bisa dijagokan, yang di mata Tuhan bisa dijadikan representasi Tuhan melawan musuh Allah. Dan Tuhan melihat Ayub bisa. Dan Tuhan membuat Ayub bisa mengalami Tuhan. Kita buka Alkitab Matius 5 ayat 8. Sejajar dengan hal ini, saudara. Ya, Matius 5 ayat 8, saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya tidak bermaksud untuk memaksakan diri mengkhotbahkan hal ini, saudaraku. Sebab ketika saya menyusun khotbah ini, loh kok ketemu juga dengan Matius pasal 5 ayat 8, saudara. Berbahagialah orang yang apa di situ? Suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Kata melihat di situ horao. Horao. Kata melihat di situ, saudara, horao. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Horao. Horao dalam teks ini berarti memiliki kemampuan memahami apa yang diingini Tuhan. Melihat bukan dengan mata, tetapi dengan mata hati. Seperti Ayub yang memiliki kehidupan saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Maka Tuhan memberikan dia semacam hak istimewa untuk masuk satu proses dan mengalami Tuhan. Selama ini aku hanya mendengar kata orang, sekarang aku mengalaminya. Saudaraku sekalian, apa yang dapat kita petik dari kehidupan Ayub ini, saudara? Tadi saya mulai dengan satu pertanyaan. Kalau saudara ditanya, apakah Anda bisa membuktikan bahwa Allah itu ada? Apakah Yesus Kristus benar-benar juru selamat? Paling tidak kita harus membuktikan untuk diri kita sendiri dulu. Bagaimana bisa? Ternyata tidak mudah, saudara. Ternyata tidak sederhana. Perlu satu pergumulan, satu pencarian yang berat, yang mahal karena pertaruhannya tinggi dan menyita seluruh hidup kita. Ada satu kata yang menjadi kunci, mencari Tuhan. Kalau jujur saya, saudara, saya tidak yakin dari sekian banyak orang 10% betul-betul mengalami Tuhan. Tidak yakin saya. Oke, kita baca dulu Yesaya 45 ayat 19. Bapak Ibu ikuti saya dulu, nanti akan terus sampai kepada satu titik yang saya maksud. Apa sih tujuan khotbah ini? Ya, pasti biasanya saya membangun satu konstruksi dari landasan yang kadang-kadang Bapak Ibu tidak tangkap. Ini khotbah yang kelima, saudara. Ini khotbah yang kelima dengan khotbah yang sama. Saya pasti sudah memahami konteksnya. Inbox, ya. Langsung saja 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus.
Oke, Bapak Ibu saudara sekalian, mengalami Tuhan itu bukan suatu kecelakaan. Mengalami Tuhan itu bukan suatu kebetulan. Harus ada satu respon dari diri manusia untuk bisa mengalami Tuhan, atau dengan kalimat lain, untuk bisa menemukan Tuhan. Jangan berpikir dengan ke gereja, saudara otomatis akan mengalami Tuhan. Sering pengalaman di dalam gereja hanya sebuah pengalaman misa, pengalaman liturgi, pengalaman ritual, tapi belumlah pengalaman yang diharapkan oleh Tuhan. Mencari Tuhan, saudaraku, harus dimotori oleh kesediaan kita untuk hidup tidak bercacat, hidup tidak bercela. Tidak akan mutiara dibuang kepada babi dan barang kudus kepada anjing. Kalau mutiara itu Tuhan atau kebenaran Tuhan, tidak akan diberikan kepada mereka yang tidak pantas menerimanya. Apa yang saya katakan ini tidak merusak prinsip only by grace, hanya oleh anugerah. Tuhan menyediakan anugerahnya kepada kita, dan kita meraihnya dengan cuma-cuma. Kita tidak perlu membayar, saudaraku sekalian. Tetapi usaha untuk meraih anugerah itu bukanlah anugerah. Harus satu usaha. Tadi saya mulai dengan Ayub. Ayub pasal 1 ayat 1. Tadi saya sudah berkata, ini loh kuncinya. Ayub itu seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan sampai pada kualifikasi tertentu yang bisa membanggakan Tuhan. Lalu kita membaca Matius 5 ayat yang ke-8 ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Dalam kitab Ibrani dikatakan tanpa kesucian tidak seorang pun melihat Allah. Jadi mencari Tuhan itu artinya kesediaan orang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tidak ada cara lain, saudaraku. Semua kita juga memiliki anugerah keselamatan itu. Tetapi seberapa banyak kita bisa meraih pengalaman akan Tuhan, seberapa banyak kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan, tentu tergantung seberapa kita sungguh-sungguh mau meninggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Ini memang konteksnya orang Yahudi, saudara. Tetapi pasti kebenarannya tetap sama, paralel. Kalau kamu mencari aku dengan sungguh-sungguh. Ingat, mencari Tuhan bukan hanya lewat sebuah ritual atau datang ke gereja. Tetapi bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita dalam satu kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Ya. Dimulai dari benar secara hukum. Benar secara hukum dulu. Secara moral umum dulu. Ini yang dikatakan Alkitab, apa yang baik. Kalau secara moral umum saja Anda sudah menyimpang, jangan harap jadi orang yang unggul dan bisa dipercayai untuk mengalami Tuhan. Yang kedua, saudaraku, berkenan. Sesuai dengan umur rohani kita masing-masing. Ini saya mesti menjelaskan lagi, saudaraku. Yang ketiga baru sempurna. Berkenan maksudnya, saudaraku sekalian, sesuai dengan umur rohani kita masing-masing. Kalau misalnya anak kita umur 4 tahun, dia bisa menghitung 3 tambah 3, 6, kita senang. Cukup itu kita berkenan. Tapi kalau sudah usia 30 tahun hanya bisa 3 tambah 3, ya kita bawa ke sekolah luar biasa. Ya, berkenan. Sesuai dengan umur masing-masing. Lalu sampai tingkat sempurna. Seiring dengan kesempurnaan hidup,
kita makin harmoni dengan Tuhan. Jadi di sini tidak ada unsur mistik, semua natural, saudara. Seiring dengan pengertian kita yang lengkap mengenai Tuhan, dan seiring pula dengan kesucian hidup, maka harmonisasi hubungan kita dengan Tuhan berkembang, kita makin nyambung dengan Tuhan. Yesaya pasal 5 ayat 11. Mari kita baca. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Saya tahu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bukan pemabok-pemabok, bukan mengkonsumsi alkohol, saya mengerti. Tetapi prinsipnya sama. Begitu bangun pagi yang kita cari apa yang menyenangkan kita. Apa yang menghangatkan jiwa kita. Nah kalau seorang mau mengalami Tuhan, begitu kita bangun pagi yang kita pikirkan adalah bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak melukai Tuhan. Ini tidak mengurangi kinerja hidup kita. Tidak mengurangi aktivitas kita dalam berbagai kegiatan rutin yang kita lakukan setiap hari. Justru melalui berbagai aktivitas dan kegiatan rutin kita setiap hari, disitulah kita berjalan dan membuktikan kesungguhan kita berurusan dengan Tuhan. Coba jujur saudaraku, begitu kita buka mata, kita bangun, apa yang kita pikirkan? 1001 hal. Padahal kita hidup hanya 70 tahun. Yesaya 55 ayat yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui selagi ada kesempatan. Sehingga bagi banyak orang Tuhan itu seperti di satu ruangan gelap yang tak terjangkau. Dan orang gak ngerti apakah Allah itu ada atau tidak. Kalau ada, kenapa pengalamanku begitu miskin? Lalu timbul kecurigaan. Jangan-jangan hanya orang tertentu yang punya privilege, yang punya istimewa mengalami Tuhan. Jangan-jangan hanya para rohaniawan yang akan mengalami Tuhan, sedangkan saya tidak. Mulai ada mental block. Mulai ada tuduhan seolah-olah Tuhan itu diskriminasi, saudara. Padahal setiap kita memiliki kesempatan yang sama, peluang yang sama, anugerah yang tidak terbatas terbuka untuk mengalami Tuhan sebanyak-banyaknya. Sekarang saya tawarkan kepada saudara, berapa Anda menghargai Tuhan? Berapa Anda menghargai Tuhan, lalu berapa Anda menghargai perkara dunia ini, menghargai keinginan dagingmu, menghargai ambisimu, menghargai cita-citamu. Kalau kita ingin jadi sarjana, saudara, kita usaha keras. Ada orang-orang yang tidak memiliki biaya cukup, siang bekerja, sampai sore kuliah. Demi satu cita-cita orang bisa mempertaruhkan waktu tenaga tanpa batas. Sekarang pertanyaannya, apakah demi mengenal Tuhan, kita juga mempertaruhkan hidup kita tanpa batas? Saya ulangi saudara, kuncinya di Ayub pasal 1 ayat 1, Matius 5 ayat 8. Hidup saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, sama dengan hidup suci. Hidup suci dimulai dari secara moral umum dulu, kejujuran dulu, soal uang, kehidupan moral, kehidupan seks, dalam segala hal. Dalam segala hal. Gak boleh kita menyimpan dendam kebencian. Kita harus mengampuni orang yang bersalah. Dalam segala hal. Atau paling tidak begini, dimulai dari apa yang Anda pandang baik dulu deh. Kan Anda serius nih, Tuhan, aku tidak mau melukai hatimu, aku mau hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Aku mau punya hati yang suci. Sesuai dengan konsepku mengenai apa itu kebenaran, kesucian, moralitas yang baik, saya mulai dari itu dulu. Mulai dari itu dulu. Dari apa yang Anda pandang baik, percayalah Tuhan akan tingkatkan sampai kepada kesucian yang kualitasnya lebih tinggi. Dimulai dari apa yang Anda miliki sekarang. Mulai itu dulu. Tentu saudaraku sekalian, kita harus terus belajar kebenaran firman Tuhan, karena tidak bisa tidak. Kebenaran firman Tuhan itu memandu kita, ya saudaraku.
kepada kesucian Tuhan. Nih. Ini kalau mata telinga kita menerima apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, ini jiwa, dalam jiwa ini membangun semacam sirkuit, ya. Konsep pola berpikir, nalar Alkitab. Nah, lalu terbangun nurani, saudara. Terbangun nurani. Ini namanya sunaidesis. Kalau sudah sampai di sini, ini kualitas hidup orang itu, saudara. Ya. Sunaidesis. Saya akan terus ingatkan terus. Sunaidesis. Sun bersama-sama, aido tahu, ikut tahu. Nurani seseorang tidak mungkin tidak terbentuk dari apa yang dia dengar atau dia lihat. Tidak mungkin. Nurani seseorang terbentuk dari apa yang dia dengar, dia lihat. Sunaidesis, dia ikut tahu. Ikut tahu apa yang jiwa terima. Apa yang jiwa terima, saudara. Jadi tidak ada orang yang hati nurani atau suara hatinya itu punya warna khusus yang tidak berasal dari apa yang pernah dia lihat atau dengar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kalau seorang diajar jujur, jangan mencuri. Mencuri itu jahat, tidak boleh. Terus menerus dalam kurun waktu panjang dan intensitas yang tinggi. Terus terlukis di sini warna ini, tidak mencuri. Sampai dia tidak bisa mencuri. Sampai dia tidak bisa mencuri. Kalau diajar lagi, makan ini haram. Jangan makan, haram. Dalam waktu tertentu, waktu yang lama dan intensitasnya tinggi. Sampai dia kalau lihat makanan itu nggak bisa. Tetapi kalau begini, jangan ambil barang. Mencuri jahat. Tapi dia nggak melakukan, sekali-kali mencuri juga gitu. Sekali-kali mencuri juga. Itu nuraninya nggak matang. Kalaupun matang perlu waktu yang lebih lama. Nangkap maksudnya? Nangkap? Makan ini haram, nggak boleh dimakan. Tapi dia bandel, dia makan sekali-kali. Tidak matang nuraninya. Jadi perbuatan, kebiasaan, tingkah laku itu mematangkan nurani. Sama dengan kebenaran firman yang kita dengar. Nggak boleh cuma kita amini di gereja. Harus dilakukan untuk mematangkan nurani. Anda dengar misalnya firman Tuhan, hidup kita singkat, kita akan tinggal di langit baru, bumi baru, kan amin tuh. Pelaksana hidupnya gimana? Bagaimana menerjemahkan dalam tindakan konkret? Tidak. Kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak. Tidak terbangun nurani Anda. Tidak terbangun di sini. Ini satu contoh dari sekian banyak kebenaran yang lain. Bagaimana Anda memiliki kesucian. Ingat, suci itu artinya bukan tidak berbuat dosa loh. Tidak bisa berbuat dosa. Kesucian Kristiani itu bukan hanya tidak melakukan pelanggaran, tapi tidak bisa melakukan pelanggaran. Dan ini satu perjuangan, saudaraku. Kalau Tuhan kasih nilai saudara, siapa yang sudah rohani? Saya tidak tahu berapanya yang rohani. Kita di gereja kalau dengar firman Tuhan, misalnya, dunia ini singkat, hidup kita hanya 70 tahun, hidup kita di dunia ini hanya persiapan untuk kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru. Anda kan bilang amin. Tapi prakteknya seberapa? Amin di gereja. Pulang ke rumah lenyap lagi. Kita nggak merenungkan itu siang dan malam. Tidak serius betul-betul mau mengenakan. Kita masih umbar berbagai keinginan, berbagai hawa nafsu, berbagai cita-cita. Nggak pernah matang nurani kita. Nurani anak Allah yang memindahkan hatinya dalam kerajaan surga, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Nggak pernah dia kudus. Nggak pernah. Ya tadi itu, kamu bangun pagi-pagi mencari anggur, menghangatkan badanmu. Nah kalau saudara-saudara sekalian tidak mau mengerti hal ini, tidak memahami hal ini, ya sulit mau jadi Kristen yang benar, saudaraku sekalian. Nah sekarang saya mau bergerak lagi, mulai bergerak lagi. Sekarang implikasinya. Implikasi atau implementasi dari khotbah ini. Sekarang saya masuk. Kualitas hidup Ayub yang berkenan di hadapan Allah inilah yang menggerakkan Allah Bapa menjadikan Ayub sebagai jagoannya melawan musuh Allah. Pada kisah Ayub ini iblis kecelek sebab dia tidak berhasil membuat Ayub mengutuki Allah. Ayub pasal 1 misalnya. Ayat 6 sampai 11. Coba buka. Jangan jago di gereja.
Tapi jadilah jago di mata Allah. Saya potong dulu sebelum Anda bingung. Dan Anda perhatikan saya semua. Sebenarnya saudara, membuktikan Allah itu ada. Membuktikan itu Allah ada. Dan Yesus Kristus betul-betul juru selamat. Itu tidak bisa pakai Alkitab atau pakai mujizat. Karena mereka juga punya kitab suci dan punya mujizat. Harus kesaksian dalam batin orang itu ketika mengalami Tuhan. Dan ketika orang punya pengalaman dalam batin, dengar kalimat ini penting. Ketika orang punya pengalaman dalam batin mengenai Allah, sebab ketika nurani seseorang ini sesuai dengan Alkitab, dia bisa berdialog dengan Tuhan. Baru terpancar satu kehidupan yang menakjubkan. Bukan jadi orang baik, Pak, menakjubkan. Yang berbicara ini belum sempurna loh. Yang berbicara ini juga masih pakai daging, punya daging yang masih mendesak-desak. Tapi nggak ada pilihan. Kalau orang punya kesaksian dalam batin Allah itu ada, Yesus Kristus itu juru selamat, hidupnya akan menakjubkan. Dan itu nggak terkalahkan oleh apapun. Itu baru jadi jagoannya Tuhan. Jadi jagoannya Allah. Nah itulah yang saya sudah sering singgung. Corpus Delicti. Dan saya ngomong sampai Corpus Delicti. Gereja itu nggak butuh rombolan orang ke gereja. Untuk apa? Tuhan mencari orang-orang yang serius berurusan dengan Tuhan. Lebih baik saya membina 50 orang, 100 orang, 200 orang serius dari Corpus Delicti. Mereka baru memuridkan orang lain. Kan dimulai dari 12 murid, betul nggak? 120 baru 3.000 dan seterusnya. Tidak banyak, jadi nggak karu-karuan. Jadi bisnisnya pendeta. Kalau Anda ke gereja harus serius menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjadi terang nanti sampai Tuhan berkata, mereka melihat perbuatanmu kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Mereka melihat hidupmu, mereka melihat sorga. Kalau tidak, something wrong. Kristen itu begitu tujuannya, karena keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Itu kekristenan yang sejati. Kekristenan yang orisinil. Kalau cuma jadi orang Kristen lalu punya anak, punya istri, punya keluarga, lalu bangun rumah tangga, bisa punya duit, punya rumah, punya mobil. Saya nggak ngerti kita untuk apa hidup jadi orang Kristen. Apa bedanya dengan mereka yang beragama Kristen? Nanti yang kaya belagu jadi sombong, yang miskin nggak tahu diri. Waduh saudara, rendah kualitasnya. Saya bicara bukan sebagai orang yang sudah sempurna, saudara. Saya punya kelakuan juga barangkali belum menakjubkan, belum menakjubkan. Tapi saya mau memilih yang satu ini sampai jadi jagoannya Tuhan. Coba kita baca Ayub pasal 1 ayat 6, kita mulai. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia." Berarti Ayub nomor 1. Dia lebih parah daripada teolog. Dia memenuhi kualifikasi yang bisa dijagokan Tuhan. Terus. Yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Ya, oke, ayo kita bermain. Bagaimana Allah dimuliakan oleh Ayub, saudaraku? Lalu ayat yang ke-21. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku,
dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Terus, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. ini kualitas. Kalau emas itu logam mulia. Oh, anggaplah ini masih 21 karat. Oke, lalu iblis berkata lagi itu di Ayub pasal 2 ayat 8. Coba kalau diambil kesehatannya. Dia masih sehat sih. Mau yang 24 karat atau logam mulia. Baca. Ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Itu setelah iblis membujuk Tuhan. Coba habisi kesehatannya. Dihabisi. Terus. Sambil duduk di tengah-tengah abu. Terus. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sebenarnya istri Ayub ini sudah mengutuki Allah. Ternyata dari dulu ada ya ibu-ibu seperti ini. Memang sudah ada ibu-ibu begini nih. Ya. Dia marah kepada Tuhan. Dia marah. Dengan kondisi hidup wanita malang ini, dia rasa pantas mengutuki Allah. 10 anaknya mati. Langsung dari seorang konglomerat jadi melarat kuadrat. Dia pantas marah. Kutuki Allahmu. Lalu apa jawab Ayub? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, yang gila ini Ayub atau si istrinya? Logikanya di mata orang Ayub yang gila. Haleluya terus. Ngerti gak istrimu menderita begini lu haleluya terus? Terus? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, jadi jagoan dia. Jadi jagoan dia. Ini sama dengan Matius 3:17. Ketika Tuhan Yesus keluar dari kolam baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ada suara, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Memang kita tidak pernah membaca apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atau apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus dalam rentang usia 12 tahun sampai usia 30 tahun. Kita tidak pernah tahu. 12 tahun Tuhan Yesus sudah berdebat. Ya. Jangan berkata itu menunjukkan keilahiannya, tidak. Itu menunjukkan kemanusiaan yang rajin. Oke? Ya, saya baca buku-buku, saya lihat gak jujur. Jalan di atas air, dia merubah air jadi anggur, itu menunjukkan keilahiannya, tidak. Karunia roh bisa membuat itu. Ya. Tuhan betul-betul mengosongkan diri. Kalau dia menggunakan keilahiannya, batal dia jadi juru selamat. Dia harus dalam segala hal disamakan dengan manusia. Amin. Dia dicobai merubah batu jadi roti, dia tidak mau. Ketika iblis berkata, dunia ini milikku, aku berhak memberikan kepada siapa saja. Tuhan Yesus diam, tidak memveto. Padahal Alkitab berkata, tanpa dia tidak satu pun yang jadi. Dialah penciptanya. Ketika Yohanes dan saudaranya berkata, Tuhan, turun, api turun dari langit. Diam kamu. Ia mencoba untuk membuat Tuhan Yesus keluar dari kemanusiaannya. Dia bisa turunkan api dari langit seperti Sodom Gomora dihancurkan. Dia tidak lakukan. Jadi betul-betul Tuhan Yesus 100% manusia. Di usia ini kita tidak tahu apa yang dilakukan, saudaraku. Ya. Tetapi menurut satu analisa, kemungkinan besar Yusuf, suami Maria itu meninggal usia muda. Ini hanya analisa. Bukti-buktinya adalah tidak pernah muncul lagi nama Yusuf. Padahal satu masyarakat yang patrilineal, ayah atau suami atau bapak itu lebih menonjol. Ketika ya air berubah jadi anggur itu kan ibunya yang tampil. Ketika Tuhan Yesus dianggap sebagai orang gila, Maria yang hadir, bukan Yusuf. Bahkan ketika di kayu salib, sampai kemudian tugas yang dipikul Tuhan Yesus diserahkan kepada Yohanes, murid yang dikasihinya. Ini ibumu, jagain ya. Jadi kemungkinan usia ini Tuhan Yesus harus memikul beban. Kemungkinan memikul beban. Beban seorang ayah, di mana dia harus menghidupi adik-adiknya. Tetapi ini hanya sebuah
perkiraan atau praduga. Tapi yang jelas dari usia 12 sampai 30 tahun ini kesimpulannya adalah Bapak di surga bisa berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nilainya berkenan. Di usia 12 tahun Alkitab mengatakan dia tambah besar, tambah berkenan di hadapan Allah. Sampai 30 tahun berkenan betul, dideklar, ini anakku yang kuasihi, kepadanya aku berkenan. Baru jadi jagoan. Terus mulai pencobaan-pencobaan sampai mati di kayu salib. Bahkan ketika tetes darah terakhir, Bapak meninggalkan dia. Dengan suara nyaring Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu namanya unconditional submission, ketaatan tak bersyarat. Kalau Anda taat dalam kondisi menyenangkan, belum taat. Kalau Anda tidak mencuri, tidak ada kesempatan mencuri, itu belum kejujuran. Anda tidak berzina, tidak ada kesempatan berzina, itu belumlah kesucian. Ayub di tengah-tengah situasi yang sulit tetap setia. Sama dengan Tuhan Yesus. Nah, disitulah baru Tuhan Yesus berhasil jadi corpus delicti, membuktikan bahwa iblis bersalah. Kenapa iblis tidak bisa dihukum? Karena tidak terbukti. Kalau orang kencing di pinggir jalan, nggak bisa dikatakan salah, kecuali ada tulisan dilarang kencing. Di sini lo ada seorang anak masuk toilet atau restroom. Nah, ini corpus delicti, kau mesti seperti ini. Tuhan Yesus jadi corpus delicti. Nah, kitab Ayub itu sebenarnya sudah memberikan pesan itu. Allah cari pembanding, saudaraku. Dan yang bisa mengalahkan iblis itu Tuhan Yesus. Sesuai dalam kitab Wahyu pasal 12, yang bisa mengalahkan iblis itu adalah darah anak domba dan kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Darah domba telah ditumpahkan. Iblis terbukti salah. Oke, dihukum saja, Pak. Belum. Karena masih belum cukup jumlah korpus deliktinya. Wahyu 6 ayat 11. Siapakah itu? Kita orang percaya. Sampai genap jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawa. Makanya menjadi Kristen artinya harus menjadi seperti Kristus. Bukan jadi orang beragama. Jadi seperti Kristus. Sempurna seperti Bapa di surga. Kalau seorang ayah berkata, ayo lompat nak. Nggak bisa, Papa. Bisa, kamu bisa, ayo lompat. Papa pegang. Nggak bisa, Pak. Bisa, ayo lompat. Nggak bisa, Pak. Emangnya Papa bohong? Kalau Alkitab berkata kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Kalau Alkitab mengajarkan kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Lalu Anda mental block dan berkata, saya nggak bisa. Lihat track record masa lalu saya. Lihat perjalanan hidup saya masa lalu, rasanya saya tidak bisa baik. Itu mental block. Terkunci di situ. Jangan lihat masa lalu. Jangan lihat kemarin. Lihatlah ke depan. Kalau Anda serius, Anda bisa. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 9. Mari kita buka. 2 Korintus 5 ayat 9, saudaraku. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ya, berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Ketika orang memiliki pengalaman dengan Tuhan, dari kesucian hidup, tidak bisa dikurangi, tidak bisa direduksi nilainya. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tidak boleh ada dosa. Yang ngomong ini belum sempurna, tapi tidak ada pilihan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Yang jujur dalam keuangan, jujur dalam perkataan, setiap kata yang kita ucapkan, dari setiap gerak perasaan kita. Itu perlu perjuangan yang berat. Tapi serius, sungguh-sungguh kita mau hidup tidak bercela. Anda pasti punya pengalaman nanti dengan Tuhan. Kesaksian dalam batin, Allahku hidup.
Dia juru selamat yang menebus dosa. Dia menyelamatkan. Keselamatan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Jadi luar biasa, menakjubkan. Nah, pada waktu itulah berlaku firman, kamu terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Mereka lihat kamu, mereka melihat surga. Mereka melihat kamu, mereka memuliakan Bapa di surga. Bukan lewat kesaksian. Dulu sebelum Kristen, saudara, ekonomi saya parah betul. Setelah jadi Kristen, Tuhan memulihkan ekonomi saya. Capek deh. Halo? Nah, orang yang non-Kristen bisa lebih kaya, tahu? Bukan itu. Kelakuan yang menakjubkan. Saya mungkin belum menakjubkan, saudaraku. Tapi nggak ada pilihan. Kalau orang punya kesaksian di dalam batin, kalau orang tanya begini, Allah itu ada nggak, bro? Betul nggak Yesus juru selamat? Hiduplah bersama saya setiap hari, dan kamu akan menemukan Allahku hidup atau tidak. Yesus Kristusku Tuhan, juru selamat atau tidak? Mami dengar tahu tuh khotbahnya Pak Eras, tahu. Mami jelasin, hidup Mami akan menjelaskan kepada kamu, nak. Anak-anak tidak perlu dikhotbahin. Tapi ketika melihat mama papanya cemerlang spiritnya, akan tergiring kepada keselamatan. Itu baru jadi saksi. Itu baru kehidupan yang merubah orang, saudaraku. Itu baru punya kesaksian dalam batin bahwa Allah itu hidup. Yesus itu betul-betul juru selamat. Nah, sekarang sebagai gembala jemaat, sebagai pelayan jemaat, dan mengerti kebenaran ini, wah, saya suffering, saya menderita, saudara. Kalau cuma ngumpulin orang saya khotbah tiap minggu, nggak sulit, saudaraku. Nggak sulit. Sama sekali nggak sulit. Itu ilmu saya yang saya belajar di sekolah Alkitab, bro. Nggak sulit. Tapi bagaimana merubah orang untuk punya kesaksian dalam batin bahwa Allahnya hidup. Sehingga orang di sekitarnya menemukan Allahnya hidup. Dan Yesus Kristus betul-betul juru selamat yang membawa manusia berancangan Allah semula. Manusia yang menakjubkan, manusia gambar Allah. Amin.